Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah tentunya di bulan Ramadan ini dan semoga kita dapat bertemu di hari Lebaran. Sebelumnya kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mata kuliah hukum acara pidana tentang sistem penuntutan pidana modern di berbagai negara. Yang pertama, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Samsidin dan rekan saya Almira Fauzia serta Tiara Nanda. Oke, sebelumnya dalam pembahasan ini kita akan membahas dua poin. Yang pertama, negara-negara yang tidak menganut secara resmi sistem oportunitas atau legalitas. Dan yang kedua, negara-negara yang secara resmi menganut asas oportunitas atau legalitas. Sebelum itu, kita ke pengertian terlebih dahulu, bahwasanya penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dari pengertian, penuntutan ini dapat diperoleh garis hukum antara lain wewenang penuntutan hanya ada pada penuntut umum. Kewajiban melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut. Dari perspektif sistem peradilan pidana Indonesia, asas oportunitas diartikan sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk melakukan penuntutan kepada seseorang atau korporasi demi kepentingan umum. Kaidah dari asas oportunitas disebut tippenering yang berarti pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum dasar. Dan dasar hukum asas oportunitas adalah pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan yang menegaskan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Selanjutnya akan membahas negara-negara yang tidak menganut secara resmi sistem oportunitas atau legalitas yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada umumnya, negara-negara modern dapat dikelompokkan ke dalam yang menganut sistem Anglo-Saxon dan Eropa kontinental. Akan tetapi, ternyata Skotlandia yang termasuk ke dalam kesatuan Kerajaan Britania Raya menganut sistem Eropa kontinental cenderung ke sistem Prancis yang menjadi sumber sistem Belanda yang kemudian dibawa ke Indonesia dahulu berdasarkan asas konkordansi. Memang demikian, karena sejak tahun 1986 Inggris telah menciptakan lembaga baru yaitu Lembaga Penuntut Umum yang disebut Crown Prosecutor Service. Sedangkan Skotlandia sejak dahulu telah mempunyai lembaga penuntut umum yang disebut Prokurator Fiskal dan Lord Advocate yang wewenangnya mirip dengan wewenang jaksa di Belanda atau jaksa di Indonesia pada zaman Hir. Yang menuntut pidana ke pengadilan adalah polisi, karena penuntutan pidana memerlukan keahlian khusus yang menjadi
menjadi bidang sarjana hukum secara profesional, maka polisi di Inggris hanya menuntut perkara-perkara kecil atau sederhana. Sedangkan perkara-perkara yang besar terpaksa mereka menyewa barrister ataupun solisitor. Karena sekian lama praktik itu berlangsung, rupanya agak berat juga negara yang selalu membayar pengacara dengan harga yang mahal. Kemudian dibentuklah suatu undang-undang yang dinamai Prosecution Service Act berdasarkan undang-undang baru. Berdasarkan undang-undang baru itu dibentuk juga kepala yang disebut Director of Public Prosecutions yang mulai berfungsi sejak tanggal 1 Oktober 1986. Malaysia dan Singapura sudah menjadi jaksa penuntut umum dan jaksa agung jauh sebelum Inggris yang disebut jaksa dan jaksa penuntut umum. Yang penting sekali diketahui dalam sistem penuntutan pidana ini ialah tentang kebijakan penuntutan atau keputusan untuk menuntut atau tidak menuntut oleh penuntut umum. Kepentingan umum diartikan luas, termasuk kepentingan anak di bawah umur dan orang yang sudah terlalu tua, berlainan sekali dengan di Indonesia yang secara historis dan yuridis menganut asas oportunitas tetapi mengartikannya terlalu sempit. Hanya jaksa agung yang berwenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Memang peraturan ut pure prosun pidana yang direktur penuntutan umum bekerja untuk mempersiapkan pada waktu dilakukannya mempunyai sifat yang menunjukkan bahwa kepentingan umum mensyaratkan demikian, itulah menjadi pertimbangan yang menentukan. Jadi sama halnya dengan Belanda yang menganut asas opportunity CPS boleh menyampingkan opportunity CPS boleh menyampingkan perkara demi kepentingan umum dan alasan-alasan teknis. Setelah Undang-Undang Penuntutan Pidana tahun 1985 diundangkan atau disahkan, maka CPS dalam memutuskan untuk menuntut atau tidak menuntut, ia harus perhatikan pasal 10 undang-undang tersebut yang mengatakan bahwa untuk melanjutkan suatu perkara harus cukup bukti yang menunjukkan ada harapan yang realistik bahwa terdakwa akan dipidana dan untuk kepentingan umum untuk menuntut. Tidak ada aturan yang menentukan bahwa suatu delik harus dituntut. Tidak ada seorang yang dapat memerintahkan Lord Advocate untuk menuntut, dan tidak seorang pun kecuali Lord Advocate yang dapat memerintahkan prokurator fiskal kecuali menuntut. Pengadilan dapat melimpahkan perkara kepada Director of Public Prosecutions yang biasa disingkat dengan DPP. DPP ini mengambil alih atau meminta kepada Attorney General untuk menarik penuntutan yang disebut nolle prosequi. Prancis yang diikuti oleh Belgia termasuk juga negara-negara yang tidak mengenal asas oportunitas atau legalitas secara resmi, tetapi sejak Revolusi Prancis penuntut umum boleh menyampingkan perkara yang disebut classer sans suite. Selanjutnya, sistem penuntutan pidana modern di berbagai negara yang menganut asas opportunities. Prancis sudah sejak tahun-tahun revolusi menerapkan asas oportunis. Kemudian asas tersebut diterapkan di Belgia. Sekalipun begitu, Muller mengemukakan bahwa di Prancis dan di Belgia asas oportunis itu tidak dikenal secara resmi. Toh kejahatan di kedua negara tersebut boleh menyampingkan perkara seperti apa yang dikenal dalam bahasa Prancis sebagai classer sans suite. Selanjutnya, asas opportunities diikuti oleh negara Belanda, Norwegia, dan lain-lain, kemudian oleh Jepang, Indonesia, dan lain-lain. Terus yang pertama, sistem penuntutan pidana yang menganut asas opportunities di Indonesia. Dalam pasal 35C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang kejaksaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada ketentuan tersebut di Indonesia dalam praktek yang telah dianut asas opportunities yang lazim dianggap sebagai hukum tidak tertulis. Sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia mengakui kebenaran hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis apabila diartikan bahwa asas opportunities itu pada dasarnya ialah asas kesederhanaan yang menyangkut perkara-perkara kecil yang mengancam hukumnya di bawah 6 tahun dan apabila kerugiannya sudah diganti harus diselesaikan sendiri oleh jaksa dan tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan karena hak penuntutan ada di tangan jaksa. Meskipun aturan tertulis mengenai asas oportunitas tidak jelas, namun di Indonesia tetap memberlakukannya. Hal ini tuh nampak di berbagai unit usaha atau kelompok usaha yang memiliki karyawan lebih dari 100 orang umpamanya, tentu memiliki satuan keamanan, pengawasan, bahkan konsultasi hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum atau delik pidana di lingkungannya akan teratasi dengan tembusan uang damai. Nah, jika tidak dapat diselesaikan baru kantor polisi. Meskipun di kantor polisi juga diusahakan musyawarah untuk damai. Walaupun beberapa saja jumlah uang tebusan, pada umumnya orang lebih suka damai daripada melalui proses pengadilan yang berlarut-larut dan menghabiskan waktu, juga tenaga, juga harta benda. Tidak terbayangkan jika semua perkara atau delik pidana yang terjadi di masyarakat seperti Indonesia ini harus mengajukan sejumlah aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim sangat minim dibandingkan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Terus yang kedua itu ada sistem penuntutan pidana yang menganut asas oportunitas di Nederland, Belanda. Nah, berdasarkan pengertian asas oportunitas secara global, asas ini tuh dilaksanakan secara penuh di Nederland. Perkara yang diajukan ke pengadilan hanya 50% dari semua perkara yang diterima oleh penuntut umum. Baru-baru ini terbit peraturan di Nederland bahwa semua perkara yang diancam pidana bahwa di bawah 6 tahun penjara jika kasusnya bersifat ringan dengan memperhatikan keadaan pada waktu delik dilakukan, terdakwa telah berubah tingkah lakunya dikenakan avoiding, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan syarat terdakwa membayar denda administratif. Dalam perkara korupsi pun jaksa Belanda mengenakan afdoening. Perkara korupsi di Nederland yang diselesaikan di luar pengadilan atau afdoening dengan menseponer perkara itu tidak dilakukan penuntutan. Afdoening menjadi luas untuk mencegah menumpuknya perkara ke pengadilan dan penuh sesaknya penjara karena semua perkara kecil dilimpahkan ke pengadilan. Beberapa perkara korupsi di Indonesia sungguhnya dapat diselesaikan dengan afdoening, dengan cara semua uang yang diperoleh dikembalikan ke negara, seperti beberapa kasus KPU, semisal perkara Prof. Rusadi yang melanggar Kepres tentang tender tetapi dia tidak mendapat untung dari perbuatannya tersebut. Ini berarti memperlakukan kebijaksanaan yang menyimpang tetapi dia sendiri tidak mendapat apa-apa dari perbuatan tersebut. Nah, di Belanda bahkan boleh diterapkan untuk penyelesaian perkara-perkara yang lebih berat. Lebih jaksa Belanda banyak sekali menghentikan proses perkara dan sudah lama hal tersebut dianggap sebagai keputusan yang normal dan tidak tergantung kepada persetujuan pengadilan. Itulah sebabnya dari perkara-perkara yang masuk ke kejaksaan, perkara-perkara yang berakhir di pengadilan tidak mencapai 50%. Keadaan demikian itu menggambarkan kebijaksanaan diskresi penuntutan para jaksa di Nederland, Belanda. Lebih jauh lagi, berdasarkan hukum Belanda, mereka menggunakan kekuasaan menghentikan penuntutan walaupun bukti-buktinya cukup untuk menghasilkan hukum apabila menurut perkiraannya penuntutan hanya akan merugikan kepentingan umum, pemerintah dan perorangan. Praktek tersebut dikenal sebagai penghentian penuntutan atau pengesampingan perkara karena ulasan kebijaksanaan polisi. Kenyataan memang jaksa Belanda itu boleh memutuskan akan menuntut atau tidak akan menuntut perkara dengan atau tanpa syarat. Wewenang tersebut didasarkan atas 3 hal. Yang pertama, didakwa dicabut karena alasan kebijakan, antara lain tindakan pidananya tidak seberapa, pelakunya sudah tua, dan kerugian sudah diganti. Kedua, perkara dikesampingkan karena alasan teknis, biasanya lebih dari 50% karena buktinya kurang. Ketiga, melalui penggabungan, yaitu menggabungkan perkara tersangka dengan perkaranya yang sudah diajukan ke pengadilan. Nah, selanjutnya ada sistem penuntutan pidana yang
yang menganut asas oportunitas di Jepang. Nah, berdasarkan pengertian asas oportunitas secara global, di Jepang itu perkara yang diputus bebas dari pengadilan hanya 0,001% atau dalam 100.000 perkara yang diajukan penuntut umum ke pengadilan baru satu diputus bebas karena jaksa telah menyeleksi ketat hanya perkara yang cukup bukti yang diajukan ke pengadilan. Di Jepang yang menganut asas oportunitas sekarang dengan perkembangan baru sudah menganut sistem juri. Nah, di Jepang sudah lama kekuasaan penuntutan dimonopoli oleh jaksa. Sekalipun polisi Jepang mempunyai kekuasaan penyidikan utama, namun menurut undang-undang polisi itu tergantung pada pengarahan dan pada tindakan-tindakan yang menentukan dari jaksa. Apalagi di Jepang di samping dapat melakukan penyidikan sendiri yang tidak kurang pentingnya, Jepang sudah lama mempraktekkan sistem penangguhan penuntutan yang juga sudah lama diterima baik oleh masyarakat. Sistem tersebut membolehkan jaksa untuk menangguhkan penuntutan pelaku tindak pidana kalau menurut pandangannya penuntutan itu tidak perlu mengingat watak umur, keadaan pelaku tindak pidana, berat ringannya atau keadaan perbuatannya atau kondisi yang diakibatkannya. Itulah sebabnya lebih dari 50% perkara-perkara tindak pidana kekayaan, misalnya pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang sudah tua sekali, biasanya dihentikan proses perkaranya oleh jaksa. Selanjutnya itu ada sistem penuntutan pidana yang menganut asas oportunitas di Norwegia. Berdasarkan pengertian asas oportunitas menurut global di Norwegia, jaksa dapat mengenakan saksi sendiri sebagai syarat untuk tidak dilakukan penuntutan ke pengadilan yang disebut patale unlantes. Hal ini untuk mencegah menumpuknya perkara di pengadilan dan membuat penjara menjadi penuh sesak. Nah, di Norwegia, jaksa menerapkan mirip dengan sistem di Belanda, yaitu dengan membayar ganti kerugian pantale unlates dengan membayar ganti kerugian perkara diselesaikan. Jadi demikian jaksa di Norwegia disebut semi-judge. Asas oportunitas yang sejak tahun 1887 diundangkan ke Norwegia telah memberi wewenang diskresi penuntutan yang luas sekali kepada para jaksa di Norwegia. Lebih luas daripada wewenang yang dimiliki oleh para jaksa di negeri Belanda dan Jepang. Para jaksa di Norwegia bahkan boleh menjatuhkan penghukuman tanpa campur tangan pengadilan. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.